Halo semuanya, jadi untuk video kali ini gue mau berbagi tentang tips-tips bagaimana untuk menjadi perempuan atau wanita yang elegan. Jadi tips yang pertama itu untuk menjadi cewek yang elegan di mata, bukan saja di mata lo tapi juga di mata semua orang. Yang pertama, kita itu harus menjaga penampilan kita. Misalnya kalau lu lagi dress up ya, lu bisa mencoba eksperimen. Itu penting banget buat kita tahu kita itu cocoknya pakai baju seperti apa, dari bentuk badan, dari tone wajah. Kalau tone wajah kita itu kayak kayak gue agak gelap gitu, gue harus memakai pakaian yang terang dan nggak gelap ya. Gue juga bukan orang yang tahu fashion, tapi gue juga tahu bagaimana untuk merasa nyaman dengan pakaian gue. Jadi kenapa penampilan itu penting untuk menjadi seorang cewek atau seorang wanita atau seorang perempuan yang elegan? Karena kita harus menjadikan penampilan kita itu satu hal yang terpenting, karena itu yang bakal ngasih dampak atau impression ke orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Kita juga bisa memilih pakaian apa yang cocok buat kita. Jangan terlalu memakai pakaian yang mencolok atau vulgar, karena ini akan bukan sekedar bikin kita nggak nyaman, tapi juga orang-orang di sekitaran kita. Dan pakaian kita itu harus sering terawat, harus bersih, harus wangi, harus kelihatan kayak kita itu terawat ya. Karena cewek ini diatribusikan dengan kecantikan, dengan kesopanan. Jadi kita itu harus reflect sebagai seorang cewek yang sopan, sebagai seorang cewek yang elegan, kita harus reflect dari segi penampilan kita. Yang kedua, ini penting banget buat gue, karena gue sadar postur tubuh gue itu akan memberi dampak ke orang-orang di sekitaran gue. Misalnya kan kalau postur tubuh lu lagi membungkuk kayak gitu ya, orang-orang pasti bakal mikir, oh ini orang kok kelihatan kayak lemah gitu ya. Beda dengan kalau postur tubuh lu lagi menegak ya, kalau kayak tegak gitu, straight, itu kayak orang bakal lihat, wah ini cewek percaya diri gitu ya, kayak wah dia kelihatan seperti seorang cewek yang percaya dengan diri dia. Di saat kita berdiri tegak dengan perasaan kayak percaya diri, itu orang-orang juga bakal ngerasa nyaman buat deket sama kita, nyaman buat mengenali kita dengan lebih dalam. Dan cewek yang elegan itu kebiasaannya itu banyak orang tuh suka sama dia, banyak orang suka deket sama dia, banyak orang suka ngobrol sama dia. Jadi bagaimana untuk kita mengajak banyak orang untuk mendekati kita itu adalah dengan memberi sinyal bahwa kita itu juga interested sama orang-orang yang kita pengen ngobrol. Dan ini terbentuk dengan postur tubuh kita, karena postur tubuh kita itu adalah body language dan juga isyarat ya, buat kita indirectly kasih tahu ke orang-orang di sekitaran kita kalau kita itu interested. Misalnya kalau tubuh lo lagi kayak gini yang bungkuk gitu tapi nggak tegak, itu kayak orang-orang juga nggak bakal ngerasa confident atau percaya diri buat ngobrol sama lo, buat deket sama lo. Dan lo harus punya postur tubuh yang kelihatan kayak lu open minded, kayak lu open pengen mendengar opini orang, mendengar apa yang diceritakan sama orang-orang, sama teman-teman lu misalnya. Yang ketiga, cewek elegan itu sentiasa sopan, sentiasa tunduk hormat, sentiasa menghormati orang lain. Bagaimana untuk menjadi seorang cewek yang sopan? Itu adalah dengan sikap lemah lembut, sopan santun, dan menghormati orang lain. Itu bukan sekedar menghormati orang tua, tapi menghormati orang-orang di sekitaran kita, teman-teman kita, ibu guru kita, atau bahkan adik-adik kita yang di bawah umur juga. Kita harus menghormati mereka dengan menjaga kesopanan bahasa, kesopanan mulut. Kita kalau lagi ngomong itu kita nggak bisa kayak ngomong apa yang kita suka gitu. Kita harus berusaha buat
berpikir sebelum kita mengucapkan sesuatu, biar nggak ada orang yang terguris hati atau sakit hati pada akhirnya, dan itu bakal merusak hubungan kita ya sesama manusia. Karena sesama manusia itu kita gampang banget berantem gara-gara salah ngomong ya, salah interpretasi atau komunikasi. Jadi untuk mencapai komunikasi yang benar, komunikasi yang efektif itu, kita yang pertama harus menjaga kesopanan bahasa kita. Yang keempat adalah dengan meningkatkan gaya berjalan. Misalnya kalau kita lagi berjalan ya, kita bisa tahu kayak, oh orang ini kok jalannya cepet banget gitu, kenapa dia jalan cepet, rushing kemana gitu. Kan misalnya kalau lu jalan cepet ya, kalau lu jalan kayak lagi mengejar sesuatu, itu orang-orang juga bakalan mikir kalau lu lagi rushing pengen ke satu tempat, dan orang-orang juga nggak mau kayak mengganggu lo, tapi padahal kan lu nggak kemana-mana. Jadi sebenarnya gaya kita berjalan, kalau kita berjalan cepat itu artinya kita itu lagi pengen menghindar diri kita dari sesuatu. Jadi gaya berjalan kita itu harus sophisticated, harus dengan langkah yang sangat tertib dan teratur, dan enggak terlalu cepat. Karena ya kita harus kelihatan kalem ya dalam apapun situasi, kita harus kelihatan tenang. Ketenangan itu bukan rushing, bukan lari-lari pengen kemana. Jadi gaya berjalan kita itu harus tingkatkan juga. Yang kelima adalah pengendalian emosi. Karena emosi ini bersangkut mental, dan semuanya bermulai dari mental kita. Misalnya kalau mental kita itu lagi parah ya, lagi kita ngerasa kayak pengen marah, pengen terus cemberut, pengen terus gabut atau nggak ada mood gitu, kita nggak bisa berbuat apa. Dan itu bakalan juga merusak image kita sebagai seorang cewek yang seharusnya kita pengen jadi elegan itu. Karena cewek yang elegan, dia nggak segampang itu marah sama orang, dia nggak segampang melepaskan emosinya ke orang-orang di sekitarnya. Dia tahu dan dia sangat arif bagaimana untuk mengendalikan emosi, biar orang-orang di sekitarnya juga itu nggak ngerasa tersentuh atau ngerasa disakitin. Karena ada saat juga cewek bisa breakdown, bisa nangis, tapi harus sesuai dengan tempat. Jangan kayak tiba-tiba lu pengen marah sama semua orang, lu pengen pukul-pukul orang, atau pengen mengasari orang, atau pengen tonjok muka orang. Itu artinya pengendalian emosi lu masih lagi di tingkat yang sangat rendah gitu ya. Karena seorang cewek yang elegan itu tahu bagaimana untuk mengendalikan emosi. Misalnya kalau di saat lu lagi dimarahin orang gitu, bukan lu yang marahin orang, tapi orang itu lagi marahin lu, bagaimana lu bertindak atau bagaimana lu mengasih reaksi lu terhadap kemarahan orang itu, terhadap emosi orang itu ke lu harus bersikap lebih tenang. Lu jangan sama-sama juga pengen berantem gitu ya, karena itu kebanyakan itu nggak bakalan menyelesaikan masalah. Jadi yang terakhir ini kayaknya buat gue paling penting, karena dari emosi lu harus tahu apa yang lu bisa ngelakuin biar lu berhadapan dengan situasi itu dengan lebih, orang bilang, dewasa, bukan kayak anak kecil gitu. Kayaknya itu doang deh ya. Semoga membantu ya tips ini. See you next video. Dadah.